Oke, Sultia. Nama lengkap siapa nama lengkap? Sultiah Muktisari. Asli dari Aslinya dari Sulawesi Selatan, Makassar. Sidrap. Sidrap. Sidrap itu nama apa? Kabupaten. Nama kabupaten di Berapa Sulawesi Selatan. kilo dari Makassar? Berapa kilo? 200 kilo kan? Ih, jauh ya. 200 kilo. Enggak tahu. Jakarta, Jawa Barat masih ya? Masih Jawa Barat ya, saya? Ya kurang lebih Cileunyi 5 12,5. jam perjalanan. 5 jam. Heeh. 5 jam tuh naik apa? Naik Ojek. naik mobil dong. Kalau naik ojek mungkin 4 jaman. Oke. Jadi dari Sidrap ya. Hmm. Terus punya keluarga di Kumham. Enggak, maksudnya tuh Kebetulan. tak tahu informasi CPNS Kemenkumham tuh dari siapa. Waktu itu tuh sedikit cerita ya Pak. Enggak, banyak aja. Gimana? Ini sih di grup alumni kampus gitu kan, angkatan dikirimin pengumuman tuh seleksi pendaftaran CPNS, terus yang diumumkan tuh cuman Kumham doang. Terus aku iseng lah Di baca. grup alumni. Di grup alumni. Kuliah di mana lu? Di salah satu perguruan tinggi swasta di sana. Lu kenapa ketawa-tawa gitu? Ini hal yang memalukan apa gimana sih? Enggak Kan gua Pak. nanya kampus ya. Swasta, kampus swasta di Iya, Makassar. iya. Namanya? Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP. Oke, berarti ekonomi loh. Mm-mm. Ekonomi kan banyak nih. Apa tuh? Konsentrasinya? Aku jurusan S1 akuntansi Pak. Akuntansi, banyak akuntansi ya. Bima akuntansi, ya kan? Kemarin si Samuel, Samuel ilmu ekonomi, beda lagi. Ntar ada lagi nih akuntansi, gue yakin. S1 akuntansi di STI, apalah tadi gue lupa ya. Setia YPUP. Lulus kapan lulus? Lulus tahun 2018. 2018. Oh, bareng si Bima juga ya? Sama ya? Iya. Angkatan, seumuran ya? Iya, seumuran. Terus dari 2018 sempat kerja dulu? Enggak. 2018 selesai kuliah tuh masih nyari-nyari kerjaan Pak, tapi belum ada yang keterima. 2019-nya baru ada kerjaan diterima di BNI. Kebetulan waktu itu perekrutannya di wilayah timur. Jadi BNI wilayah timur. jadi dapat penempatannya di Papua, Nabire. Serius? Lu udah pernah ke Papua berarti? Udah pernah ke Jayapura, udah pernah ke Nabire. Nabire sama Jayapura, beda ya? Iya beda. Maksudnya Naik pesawat lagi. jauh. Hah? Naik pesawat lagi, ya. Pesawat. Pesawat yang kecil tuh, Pak. Yang gini, gitu. Itu pesawat juga kan? Pesawat yang itu, Pak, yang ATR tuh, ATR tuh apa? yang baling-baling. Enggak, ATR kepanjangan apa? Apa ya bahasa Lu Inggris? ngomong ATR enggak tahu kepanjangannya. Orang bilangnya ATR. R-nya ringan ya? Alat transportasi ringan masa sih? Iya, boleh lah. Jadi di Nabire berapa lama? Nabire sampai kalau nggak salah inget Januari 2020. Nah kebetulan pengumuman buat ikut SKD. Dari 2019 ke 2020. Berapa bulan tuh? Ada setahun. Hampir 1 tahun. Setahun. Hampir setahun. Sebagai sales sih Pak. Sales. Sales sama teller beda ya? Beda. Sales kerjanya apa? Nawarin apa? Nawarin itu buku tabungan, nawarin kredit kayak gitu. Oke, nggak masalah, nggak maksudnya. Kalau gue mungkin karena kondisinya beda ya, di sana kan kabupaten ya, Nabire itu ya. Iya, kabupaten. Tabungan ditawarin gitu maksudnya. Iya Pak, tabungan itu rekening tabungan BNI buat nabung di BNI kayak Nawarinnya gitu. gimana? Hah? Ke door to door enggak ya? Kadang kita ke lapangan sama ibu itunya, Ibu kepala kakaknya, Oh. kantor kasnya. Kadang juga ya siapa aja gitu yang misalnya ke kantor, misalnya nasabahnya memang BNI kan, ditawarin produk kredit atau produk asuransi apapun itu. Enggak, gue masih belum kebayang yang nawarin tabungan keluar. Kalau mungkin bikin expo gitu. Soalnya kan kalau di Nabire masih sedikit sih Pak yang kalau Tapi orang kaya banyak Kak. Lu bisa ngeliat dong dari Kadang ada parameter ekonominya apa? Ini apa calon nasabah potensial nih gitu.
Kalau di Nabire karena masih ini ya Pak, maksudnya kayak dibilang kota kecil juga enggak, cuman kan masih agak berkembang gitu. Oke, Jadi baru kadang berkembang. kadang tuh maksudnya di sana tuh kita masih bisa ngelihat orang tuh kayak turun tuh pakai koteka gitu ada. Tapi kawasan perkotaannya ada. Iya, kalau udah Kawasan di bisnisnya gitu ada. iya ada. Dan apa ya? Bisnis apa yang di sana? Yang ininya ya, apa namanya? Komoditi utamanya dari daerah itu. Perkebunan apa pertanian gitu. Ada perkebunan juga sih Pak. Kalau yang orang asli sananya emang banyakan perkebunan. Ah. Tapi kalau misalnya ada juga yang nelayan karena di sana kan Oh, juga perikanan laut, ya. laut juga. Pesisir ya. Iya pesisir. Oke. Berarti ya lumayan lah ya. Kalau yang pendatang paling toko-toko itu sih Pak. Oh iya, kalau itu sih apa ya, retail. Iya, Retail sih yang bukan retail. komoditi utama dong. Iya. Jadi selama hampir setahun jadi sales di BNI. Nggak apa ya, sebut merek ya. sebut jadi sales di BNI, terus dapat informasi lowongan di Kemenkumham. Tapi lu udah tahu itu bakal ditempatin di sini di pusat di Jakarta gitu. Oh kalau itu belum tahu Belum Pak. tahu ya. Lolos aja belum tahu waktu itu. Oh, berarti sebenarnya penerimaannya untuk satu Indonesia. Iya untuk seluruh Indonesia. Lu nggak bisa milih mau ditempatin di mana Iya gitu. kebetulan kalau formasi yang non SLTA itu emang seluruh Indonesia. Kecuali yang formasi Gak bisa SLTA. protes ya, misalkan lu kan tinggal di apa tadi Sidrap, asli Sidrap, tempat ini kalau di Makassar oke lah ya, yang 200 kilometer itu. Tapi nyata tempatin di Jakarta, yang nggak bisa protes ya, terima. Kebetulan kemarin kita ini sih Pak sistemnya bisa milih lokasi. Oh bisa. Cuman tergantung urutan apa ya ranking gitu loh. Berarti berani juga dong, lu termasuk berani milih Jakarta dong. Nah, waktu Kelihatan gitu ya, formasi di Jakarta berapa tuh kelihatan? Ya di Jakarta untuk PPBJ waktu itu 48 orang. untuk unit pusat 2 orang di Kanwil jadi 50 buat provinsi Jakarta. Tapi kalau di daerah lain kecil-kecil. Ya kalau Sulawesi Selatan waktu itu 7 orang. Oh jadi lu melihat peluangnya lebih banyak di Jakarta. Iya. Di ibu kota ini. Iya. Jadi ngambil pilihnya yang Jakarta. Jakarta. Oh, alright. Tapi pilihan lo tepat. Ya enggak? Karena lolos. Cuman kan gini Pak, maksudnya lolos dulu baru itu milih. Oh gitu. Iya, yang lolos. Oh, kirain enggak dari awal. Oh, oke. Lah, misalkan udah pemberkasan nih setelah baru. lolos, setelah udah ketahuan masuk, baru milih. Iya, baru. Milih tuh cepet-cepetan dong gitu. Enggak, soalnya kan ini berdasarkan rankingan ya, walaupun misalnya mau milih Jakarta tapi kalau enggak Rankingnya masuk. Rankingnya nggak masuk, misalnya ada yang di atas kita yang milih Jakarta terus kuotanya udah penuh ya dilempar lagi ke yang lain. Ya terus kan pertanyaannya kenapa lo nggak milih Makassar atau Nabire? Ada nggak ada ya? Papua lah, Papua. Jayapura. Karena nggak mau stay di situ-situ aja sih Pak. Maunya merantau. Lu kan cewek. Iya. Masa maunya merantau jauh-jauh? Nggak ini takut cariin mak. Karena emang dari awal dari kecil tuh emang udah terbiasa Pak. Jauh dari orang tua. Iya. Maksudnya dari awal lu SD ngerantau juga gitu? Enggak, maksudnya nggak deket, nggak tinggal bareng sama orang tua gitu. Kalau di Jawa istilahnya apa sih? Apa ya, orang tua tuh kerjanya di Sulbar. Ngenger. Jadi dititipin di nenek. Jadi kalau di keluarga gue ya, jadi kalau dari kecil tuh tinggalnya di rumah di nenek. Iya, dijaga nenek. Bude itu dia ngenger di rumah itu. Nggak enak ya ngenger. Ya. Tapi itu melatih ini loh, kemandirian. Iya, melatih kemandirian. tinggal bareng sama. Tapi kalau tinggal sama nenek lebih manja sih Pak sebenarnya. Nenek kan lebih ngemanjain Lebih sayang cucunya Iya sih, daripada gua anaknya. Kalau minta jajan sama emak diomelin, sama nenek enggak. Karena nenek mintanya ke emak. Oke. Terus kenapa milihnya PPBJ? Oh, oke. Udah tahu emang lu pas milih lu udah tahu ini PPBJ apaan, udah tahu. Sebenarnya nih Pak.
Dulu tuh waktu itu lihat S1 akuntansi, kan aku jurusannya S1 akuntansi kan, jadi otomatis milih yang kualifikasi pendidikannya S1 akuntansi. Nah kebetulan jabatan waktu itu di Kumham kan cuman ada 3 tuh yang S1 akuntansi yang bisa masuk, auditor, penata keuangan sama PPBJ. Nah kebetulan yang PPBJ ini yang paling lumayan kotanya. Oh, kuotanya paling banyak. Jadi melihat kota kan Iya, ngelihat iya. peluang ya. Lu nggak mikirin tuh ribetnya jadi PPBJ gimana? Waktu itu belum kan Pak, mikirnya ya udah Masuk dulu aja gitu. masuk aja dulu. Jadi lebih kayak coba-coba aja gitu ya. Ya bisa dibilang Siapa tahu coba-coba rezeki aja, gitu siapa ya. tahu rezeki kan. Tapi ada upaya dong setelah, kan pasti kan ketika Iya. tes ada tes, oh nanti ditanya nih tentang PPJ-nya. Nah itu baru di situ mulai belajar. Mulai belajarnya tuh pas tahu lolos SKB kan. Nah baru tuh Pak. SKB itu kepanjangan apa sih? Seleksi kompetensi bidang. Yang ditanya apa tuh di situ? Udah mulai masuk ke ini teknis kayak perpres pengadaan gitu. Pas udah lolos itu baru belajar. Apa sebelum lolos itu? Sebelum seleksinya? Kan waktu itu karena awal ini ya masuk pandemi COVID kan di Indonesia tuh bulan Maret tuh. Harusnya kita ujian SKB-nya tuh di bulan Maret, tapi karena pandemi jadi ditunda. Jadi apa ya, pas sebelumnya udah ini sih, udah kan kebetulan di grup Telegram tuh ada teman yang kayak quick count gitu kan. Jadi Berarti ini satu grup lo Bima lo, di Telegram. sepertinya mungkin Mas Bima masuk grup kayak. Oke, terus? Jadi udah ada tebakan nih kayak misalnya kayaknya lolos deh 3 kali formasi ke SKB gitu. Jadi udah mulai searching lah di Google kayak pengadaan barang tuh apa gitu kan. Terus muncullah tuh perpres belajar tentang. Belajarnya dari situ. Belajarnya dari perpres. Tapi dari teman-teman, dari keluarga, dari orang-orang sekitar gitu belum pernah tahu pengadaan tuh apa. Ya taunya ya istilahnya ya udah yang berarti kamu nanti yang mengadakan ini. Tapi dulu waktu pas di mana? BNI. Tahu nggak di BNI itu ada juga bagian yang menangani pengadaan? Enggak Pak, Enggak sampai kepikiran yang kayak gitu. Karena kakak ya, kantor kas ya. Iya, kantor kas. Small ya, ukurannya yang nggak terlalu kecil. besar. Ya, terus setelah masuk, lalu ekspektasi lu tuh dulu bagian pengadaan tuh gimana sih? Apa ya, dulu tuh mikir ya sampai mikir gini kayak pengadaannya tuh nanti yang kayak gimana ya, apa kita yang misalnya jalan tol juga kita apa gimana gitu mikirnya gitu. Terus pas nyampe sini ternyata pengadaan di Yahoo, kebanyakan full bor. Banyakan full bor. Ya itu sih karena dulu ditempatin di direktur perdata. Iya, oke. Ya memang beda-beda kan ya, setiap organisasi tergantung. Ini bahaya nih, kebanyakan full. Dominan. Sama aja dong. Ya memang beda-beda kan setiap organisasi, ada yang ya kayak kalau jalan tol ya berarti adanya di PUPR ya kan atau nggak ngerti Pak waktu itu awalnya ya berarti mungkin yang ngadain semua nih pengadaan di Indonesia. Pemerintah. Jadi emang informasi yang lo terima sebenarnya tentang jabatan pengadaan atau pengadaan itu sendiri sebenarnya masih minim. Lebih ya karena informasi di tesnya ini soal perpres ya, seputar perpres ya lu bacanya perpres doang. Belum masuk ke apa sih pengadaan apa sih yang dikelola sama Kemenkumham gitu ya. Iya Pak, kayak gitu. Oke, terus sekarang udah masuk, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu bangga dong ya. Satu kampung sidrap itu enggak. Di itu kalau diarak. Dari gapura dipasang fotonya. Kayak Dono. Diarak sampai naik kereta. Syukuran kecil-kecilan aja sih Pak. Iya. Kecil-kecilan tapi kan tidak terhingga lah ya rasa syukurnya. Iya, bisa bersyukur sekali Pak. Keluarga lo PNS, ada yang PNS? Bapak ibu orang tua gitu? Kalau orang tua nggak ada basicnya yang PNS, cuman tante sama om PNS. Sempet dikasih tahu nggak? Kan PNS pasti tahu soal pengadaan lo.
Sempet kayak dinasihatin oh, kamu kalau harus begini, kamu harus begini gitu. kalau tante sih guru Pak ya. Oh iya. Kepala Om? sekolah. Kalau Om lurah. Wih, lurah kan KPA. Bos pengguna anggaran dia. Ya gitu ya, nggak tahu. Berarti nggak terus terang nih omnya. Mau daeng nggak terus terang daeng. Bercanda. Ya mungkin belum aja kali ya, diskusinya belum sampai sedalam itu gitu. Mungkin atau waktunya juga belum sempat ketemu. Suka arisan keluarga nggak? Ntar pas arisan ditanya. Anggarannya tinggal berapa persen lagi? Arisan juga jauh ya ke Sidrap, lu pulang kampung dulu. Sekarang ditempatin Di kan Pak, di Direktorat gua Perdata. tahu. Ini pura-pura aja kan, gue kan host. Oke, di Direktorat Perdata ngapain? Ngapain aja? Selama ini bantu-bantu pekerjaan PPK sih Pak. PPK siapa namanya? Pak Randi Yuliawan. Pak Randi Yuliawan, ini staf Anda. Saya nggak akan sensor yang bagian-bagian yang menjelekan ya. Kalau ada. Gimana kerjanya Pak Randi banyak? Lumayan Pak. Tadi ya banyak yang paling banyak itu. Pengadaan itu. Kok bisa sebanyak itu ya? Kalau banyak Sebulan berapa kali sebulan? kadang bisa per minggu Pak. Seminggu sekali. Kau ini terus dong. Hmm? Keluar kota terus. Kadang kan nggak ada kegiatan yang nggak diajak juga. Aduh kasihan banget. Nggak diajak. Seminggu sekali. PPK loh. Ada yang seminggu 2 kali. Tapi PPK-nya diajak. Iya PPK-nya. PPK diajak lo nggak diajak. Parah lo, Cin. Parah lo, Cin. Jangan itu. Di mana? Rata-rata kegiatan di mana? Banyakan bakum sih Pak. Enggak maksudnya. Iya oke. Oh daerahnya. Gue salah ya. Lokasinya di mana? Lokasinya Tangerang. Tangerang. Lokasinya lu kok mikirnya lokasinya Tangerang. Udah. Jadi kayak banyak ngomong pas awal. Tangerang dan Tangerang Selatan itu kan deketan ya. Bintaro, Tangerang. Iya, seputar situ. Sekitaran Tangerang Serpong gitu-gitu. Jadi jalan-jalan dong ya sana. Lu udah pernah keliling Jakarta belum sih? Kan lu masuk di era pandemi. Malah kelilingnya ke Tangerang Selatan. Jakarta belum ya? Belum pernah keliling Jakarta? Belum pernah. Berarti ini first time nih ke Jakarta. Iya Pak, first time pas penempatan tuh. Ada keluarga nggak di sini? Kebetulan ada sepupu di Jakarta Timur. Udah pernah berkunjung sana. Iya dia yang jemput. Oh iyalah. Oke. Kebanyakan ngerjain pengadaan itulah ya, yang lokasinya sebenarnya di luar kantor. Iya. Gimana tingkat kesulitannya? Pertama-tama terkaget-kaget gak? Awalnya sih Pak, karena kayak apa ya? Kadang maksudnya kayak pekerjaannya besok, hari ini baru diinfoin, kayak gitu-gitu sih. Dadakan. Tapi lu jadi terlatih. Iya, justru bersyukurnya enak di banget ya situ. Sul. Kayak namanya kayak Samsul aja. Jadi terlatih. Nanti kalau jadi kalau dapet yang timingnya nggak mendadak malah udah lebih responsif. Karena ada juga yang misalnya 2 minggu sebelum kegiatan itu udah bilang kan kalau mau kegiatan kayak gini. Cuman yang repotnya tuh kalau misalnya besoknya kegiatan baru hari ini dibilangnya. Gitu. Mana tuh subdit mana? Jadi emang saking tingginya intensitas kegiatan itu ya di Direktorat Perdata ya. Sampai-sampai lo keteteran enggak? Keteteran enggak? Oh, masih sanggup? Masih sanggup sih tambahin saja. nih. 2 direktorat. Gimana kalau OPHI? Jangan deh, jangan. Oke. Jangan. Tapi gimana? Setelah terjun langsung dilibatkan langsung sama Pak PPK, Pak Randi. Seneng nggak lo? Seneng lah. Ini dong, luar biasa. Berarti bisa bantuin saya. Enggak. Pernah ngeluh nggak? Aduh, kok gini amat gitu. Ngeluhnya kalau gitu aja sih Pak, misalnya kegiatannya besok baru dibilang hari ini kan kita keteteran juga ya karena maksudnya Tapi udah terbiasa dong. ya udah Itu awal-awal doang. Nah pas udah
lama-lama udah bisa sih mengantisipasi. Tapi lu harus cobain yang lain. Jangan itu doang, jangan di direktur perdata doang. Mudah-mudahan nanti bisa ada ini ya, rotasi. Lu nyobain paket pengadaan lain. Karena pengadaan bukan cuman paket meeting doang, banyak loh pengadaan lainnya. Bismillah angka Dan kredit. lebih mendadak. Bismillah angka kredit. Kalau paket meeting kan besok dimulai paket meetingnya, hari ini baru dikasih tahu ya. Kalau yang lain ya bisa jadi nih ya. Nah, pengadaannya harus beli ntar jam 12 baru pagi tadi dikasih tahu. Oh gitu, lebih parah ya. Enggak. Bercanda. Jadi maksudnya karakteristik pengadaan kan banyak jenis-jenis pengadaan. Nah, lu harus cobain tuh yang lain-lain. Dan kalau misalkan kesan pertamanya udah exciting gitu ya. Mudah-mudahan selanjutnya udah mulai nggak sulit lah untuk membiasakan diri gitu. Iya. Tapi balik nih ke PPK nih. Cin. PPK kan Baik sih Pak, baik Baik banget, ya? baik banget. berarti lu kalau ini suka dikasih oleh-oleh sama dia gitu. Kasih oleh-oleh traktir makan siang gitu. Hah? Bahas itu sih. Lu parah Cin, nggak berubah juga lu. Tapi gua salut sama kawan saya yang PPK yang satu ini. Orangnya sangat bukan pelit sebenarnya. Ekonomis. Sangat prinsip ekonomi. Prinsip ekonominya tuh kuat banget dipegang. Dia kan saya- sarjana ekonomi itu tuh. saya nggak tahu loh. Dia sarjana ekonomi dia. Ekonomi jalan. Sarjana ekonomi. Tahan-tahan, Mbak. Hah? Ucapin aja. Ucapin aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ada orang ini. Saya nggak tahu loh kalau kayak gitu. Gue pernah sekamar nih sama dia. Gue ikut kegiatan apa ya waktu itu, rakor kalau nggak salah ya. Rakor UKPBJ. Dan itu gue amazing banget, orangnya tuh rapi banget. Rapi, Iya jadi sih, bangun kelihatan- tidur bangun kelihatan sih, Pak, dari kalau itu. cara berpakaian ya kan, penampilan rapi udah pasti. Tapi cara tidurnya juga rapi, Oh, cara tidur dan cara bangun gitu. berarti Gua Bapak amazing semalaman nih, itu nggak tidur ya memperhatikan. ya enggak dong, enggak gitu juga. Gue perhatiin pas dia mau tidur sama pas gue bangun, pas dia bangun. Oke. Anjay, ini orang memang ya rapi Posisinya banget. gitu terus ya. Posisinya enggak yang urakan, gue kan urakan tidur ya. Ngikuti arah mata angin gua. Kalau dia mah emang teratur hidupnya. Dan yang paling gua ini ya, prinsip ekonomi, value for money lah ya kalau di pengadaan tuh. Oh, berarti memang cocok ya. Semua itu fasilitas yang ada di kamar hotel dibawa pulang. Pak? Oh, Karena sudah dibayar. Tuh, ini gue terinspirasi dari dia nih. Tuh ya, ada sabun, ada kopi di bawah, sampai tisu gulung. Ada, itu stok. Itu terinspirasi dari Parandi karena emang prinsipnya ya semaksimal mungkin kita dapat manfaat. Kan dia udah dibayar gitu. Makanya kenapa kalau dia jadi PPK paket meeting cocok. Prinsip ekonomi dipakai. oh oke. Manfaat sebesar-besarnya diambil ya pokoknya deh. Iya kan memang udah haknya kan ya. Betul, sudah dibayar. Ada kesan buat Pak Randi sekali lagi. Nah, tapi baiklah dia ya. Baik sih Pak, Tadi gue belum maksudnya pernah dijawab, nggak dijawab gue. apa? Itu pertanyaan gue. Pernah diajak makan siang nggak? Ragu saya. Kebetulan belum pernah. Oh, ingat Ajak lah, Cin. Sih. Selain ngerjain dokumen pemilihan, dokumen apa sih? Dokumen persiapan Dokumen pengadaan. persiapan pengadaan, terus kontrak, tagihan-tagihan, Iya. BA pemeriksaan gitu ya. Mm-mm. RUP udah megang belum? Baru ini sih Pak, baru di Yang 2022 kemarin. 2022. Oh, Kan 2021 masih dipegang sama Ibu Ratna. Oke. Gimana ininya? Kalau DPP gue udah tahu deh. Kalau RUP gimana? Kesan pertamanya. Kesan setelah pertamanya sabar. ngerjain. Ups itu adalah pop out ketika aplikasinya lemot. Ups. Sabar ya. Bener ya? Oke. Terus kalau untuk Direktorat Perdata sendiri gimana tuh? Ada ini enggak? Ini direktorat yang keren atau direktorat yang gimana atau yang sebenarnya seharusnya pengadaan di Direktorat Perdata itu harusnya kayak gini atau gimana menurut pandangan lo? Berdasarkan ya informasi yang lo tahu atau pengetahuan tentang pengadaan yang sudah lo miliki. Ini sih Pak, kalau misalnya kan kita juga kalau misalnya kegiatan-kegiatan gitu kan subdit ya yang ini
Oh berarti ini komunikasi antara Subdit dengan PPK. Iya, Subdit dengan PPK. Gimana, apa masalahnya? Ya itu aja sih, maksudnya kalau bisa tuh jangan yang mendadak-mendadak kayak gitu. Direncanakan dengan baik. Direncanakan dengan baik. Nah kemarin kan nyusun RUP. Mm-mm. Paket meetingnya masih ada Kolong. Masih ada. Iya. Nah, udah ada jadwalnya belum? Jadwalnya udah ada. Januari sampai Desember. Enggak, udah dirinciin Pak, cuman dikaji ulangnya apa ya, masih kemungkinan mengalami perubahan. Jadi baru rencana. Tapi rencana yang sangat mungkin berubah. Iya, yang Ini entah rencana entah wacana. Ya. Ya itulah tantangannya ya, kalau ya setiap direktorat tadi gue bilang pasti ininya berbeda, karakternya berbeda ya. Mungkin kalau di Perdata ya memang kebutuhan paket meetingnya besar karena memang koordinasi dengan unit organisasi lain itu sangat tinggi intensitasnya dan butuh fasilitas itu. Mudah-mudahan bisa terus berkontribusi buat direktorat Perdata ya, bikin bangga warga Sidrap. Asik. Calon laki udah ada belum? Belum. Lu kurang apa coba? apa sih? Promo lah. Pak, nggak ada pembahasan tadi tentang ini. Ini kan closing. Promo 12 kerjasama sama marketplace. Enggak gitu juga ya. PPBJ, berani ngerantau ke Jakarta. Wis. Menurut gua karena PPBJ itu ya karena gua PPBJ juga ya. Jadi menurut gua ya ini jabatan yang keren, menantang gitu. Kalau orang yang duduk di dalam jabatan ini ya bukan orang yang sembarangan gitu kan. Apalagi tes lo udah cukup berat ya menurut gue ya, nggak seberat tes gue dulu masuk CPNS ya. Ya mungkin itu dulu Sulti. Nah Sulti aja deh kepanggilnya. Mudah-mudahan tadi bisa terus berkontribusi maksimal buat ya Direktorat Pak, Perdata. semoga bisa apa ya, orang tuh kalau apa ya, maksudnya mindsetnya sekarang tuh kalau misalnya pengadaan tuh masih takut gitu loh. Maksudnya kadang kalau misalnya ngedengar pengadaan tuh kayak lu dengernya dari mana? Ini jadi balik lagi nih. Banyak suara-suara. Baru-baru ini aja denger ya. Waktu tes dulu belum denger kayak Iya gitu. belum dengar pas di sini. Tapi lu setelah denger itu jadi ngedown gak? Justru malah kayak apa ya? Karena kan korupsi terbanyak kan pengadaan ya, dari pengadaan. Jadi semoga pengadaan kita utamanya yang pengelola PBJ bisa apa ya, menjaga integritas, bisa membawa pengadaan barang jasa pemerintah di Indonesia closing, menjadi semakin baik, sehingga amin, ya sesuai Allah. dengan tujuan pengadaan barang jasa untuk menciptakan value for money. Amin. Dan tentunya ya udah. Korupsi. Oh masih ada. Apa korupsi apa nih? Tentunya korupsi. Dan tentunya maksudnya korupsi bisa diminimalisir. Ya. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan ya Sulti juga bisa menjadi corong yang kenceng ya buat menyuarakan aspirasi ini ke teman-temannya. Karena karena pengadaan itu bukan hanya ditentukan keberhasilannya sama pelaku pengadaan kayak kita, bukan PPBJ doang, tapi teman-teman di Subdit juga tuh. Salah satunya kalau jadwalnya jangan mepet-mepet dong, Iya. ya nggak?